Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai penelitian yang berjudul Aktivitas antidiabetes senyawa dari fraksi etil asetat kulit batang gayam Inocarpus fagiferus Forbes secara in silico dan in vivo. Hibah penelitian dosen pemula ini diketuai oleh Dr. Apoteker Musifaya, SPAM MSI, dan anggota pertama Apoteker Bayatu Ridwan, SPARM M Farm Science, anggota kedua Apriliani Putri Utami, anggota ketiga Putri Salsabila Laugi. Latar belakang dilakukan penelitian kali ini adalah meningkatnya prevalensi penyakit diabetes mellitus di dunia, di mana Indonesia menempati peringkat ke-6 di dunia berdasarkan prevalensi diabetes mellitus menurut International Diabetes Federation tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus diabetes tertinggi di dunia, dengan sekitar 10,7 juta orang yang mengalami diabetes pada tahun 2021. Indonesia menempati posisi ke-6 di dunia setelah negara Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 8,5%. Artinya, sekitar 1 dari 12 orang dewasa di Indonesia menderita diabetes. Saat ini ada beberapa alternatif untuk pengobatan diabetes mellitus. Di antaranya adalah dengan menggunakan insulin dan juga obat-obat hipoglikemik oral. Namun, pengobatan ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah adanya biaya pengobatan yang relatif mahal dan adanya efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut. Sehingga diperlukan alternatif pengobatan yang berasal dari bahan alam. Di antaranya adalah tumbuhan gayam atau Inocarpus fagiferus. Kulit batang tanaman ini secara empiris digunakan oleh masyarakat di Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pengobatan diabetes mellitus. Persebaran tumbuhan ini cukup banyak di daerah tersebut karena tumbuhan ini adalah tumbuhan yang tumbuhnya liar. Penelitian sebelumnya terkait identifikasi kandungan kimia sudah pernah dilakukan. Kandungan senyawa yang dimiliki oleh kulit batang gayam ini adalah senyawa fenolik, flavonoid, dan juga triterpenoid. Kandungan senyawa ini diketahui berpotensi sebagai antidiabetes yang bekerja dengan menekan kerja enzim alfa amilase. Pengujian aktivitas antidiabetes dari tumbuhan ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga kami dari tim peneliti tertarik untuk mengembangkan kulit batang gayam sebagai alternatif untuk pengobatan diabetes mellitus. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menentukan golongan senyawa apa saja yang terkandung pada fraksi etil asetat dari kulit batang gayam dengan menggunakan analisis LC-MS. Yang kedua adalah menentukan interaksi ikatan molekul senyawa pada kulit batang gayam secara in silico dengan menggunakan reseptor alfa amilase dan prediksi admetox. Yang ketiga adalah menguji aktivitas dari fraksi etil asetat kulit batang gayam secara in vivo pada hewan uji mencit dengan metode induksi aloksan. Kebaruan dari penelitian ini adalah mendapatkan senyawa baru yang memiliki aktivitas antidiabetes, sehingga tumbuhan ini berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk formulasi sediaan herbal terstandar. Selanjutnya adalah hasil penelitian diperoleh yang pertama, bobot ekstrak sebesar 285 gram dari jumlah bobot simplisia yang digunakan sebesar 2730 gram, di mana hasil persentase rendamen sebesar 10,43%. Kemudian untuk hasil rendaman pada fraksi etil asetat dari bobot ekstrak sebesar 285 gram didapatkan bobot fraksi sebesar 22,4 gram dengan hasil persentase rendaman sebesar 7,85%. Untuk pengujian secara kualitatif, pada screening fitokimia, fraksi etil asetat didapatkan positif mengandung
alkaloid, flavonoid, saponin, tanin maupun quinone. Kemudian berdasarkan identifikasi senyawa dengan metode LC-MS didapatkan 12 jenis senyawa. Kemudian ke-12 jenis senyawa ini dilakukan docking dan didapatkan satu senyawa yaitu koklipilin A yang memiliki nilai RMSD terkecil. Pada pengujian in silico dilakukan untuk menentukan aktivitas senyawa yang terkandung sebagai antidiabetes melalui pendekatan komputasi. Reseptor yang digunakan yaitu reseptor alfa amilase dengan kode PDB 4AUC yang telah divalidasi ligand alaminya yaitu akarbose dengan nilai -8,95 kilokalori per mol dengan nilai RMSD sebesar 0,57 Armstrong. Hasil uji senyawa dari tumbuhan kulit batang gayam diperoleh nilai energi ikat yang lebih rendah dari ligand alami akarbose yaitu senyawa koklipilin A sebesar -9,76 kilokalori per mol. Hal ini disebabkan karena residu asam amino yang diperoleh dari kedua ligand memiliki residu yang sama yaitu ASN 191. Adapun untuk nilai admitox dari senyawa pembanding akarbose dan senyawa uji koklipilin A memiliki nilai yang sama sehingga dapat disimpulkan senyawa ini memiliki potensi sebagai antidiabetes. Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antidiabetes secara in vivo pada hewan coba mencit. Studi in vivo dilakukan terhadap fraksi etil asetat kulit batang gayam untuk mengetahui aktivitas antidiabetiknya. Berdasarkan gambar dari setiap kelompok perlakuan menunjukkan aktivitas penurunan kadar glukosa darah. Selanjutnya dilakukan histopatologi pada organ. Pengamatan histopatologi pankreas mencit dilakukan untuk mengevaluasi kondisi pankreas setelah dilakukan induksi aloksan. Berdasarkan hasil histopatologi, tampak pada gambar kelompok 4 dengan dosis pemberian 100 mg per kilogram berat badan, kelompok 5 dan juga kelompok 6. Gambaran histopatologi pankreas kelompok 4, 5, dan 6 terlihat ukuran pulau pankreas besar, jumlah sel-sel di dalam pulau pankreas banyak, sitoplasma sedikit bervakuola, dan tidak terjadi peradangan pada sel. Terlihat adanya perubahan pada sel endokrin pulau Langerhans yang mulai melakukan regenerasi menuju ke bentuk normal. Adapun yang menjadi luaran dari penelitian ini yaitu luaran wajib. Yang pertama publikasi pada Jurnal Nasional Sinta 2. Selanjutnya adalah buku monograf yang telah diterbitkan di Mandala Waluya Press. Kemudian luaran berikutnya adalah haki buku dengan judul Haki Potensi Kulit Batang Gayam sebagai Antidiabetes dengan status telah terbit.